Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muttalib dari program studi bimbingan penyuluhan Islam NIM 7023220240010. Saya akan menjelaskan pengertian materi tentang sensasi. Benjamin B. Wallman menyebutkan sensasi sebagai pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Jadi sensasi adalah penerimaan stimulus atau rangsangan melalui indera, dan sensasi lebih cenderung hubungannya dengan perasaan dan alat penginderaan. Itulah yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi itu sebagai proses atau pengalaman elementer yang timbul apabila satu perangsang merangsang satu reseptor atau proses merasakan. Definisi sensasi lainnya ialah fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungannya yang sangat penting. Jadi sensasi juga memiliki teori yang menjelaskan bahwa mata, hidung, dan telinga serta kulit adalah proses penginderaan yang menyadarkan kita akan adanya suara, warna, bentuk, dan elemen kesadaran lainnya. Tanpa sensasi kita juga tidak dapat mengetahui apa itu rasa menyentuh dalam dunia nyata dan menjadikannya terasa nyata. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dewi dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi BPI Bimbingan Penyuluhan Islam semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian persepsi. Menurut Rudolf R. Verdeber, persepsi adalah suatu proses dalam menafsirkan informasi indrawi. Menurut J. Cohen, persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai penerimaan objek eksternal. Persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Adapun faktor yang mempengaruhi antara sensasi dan persepsi. Faktor yang mempengaruhi sensasi. A. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sensasi misalnya alat pendengaran. Jika kita mendengar yang suaranya agak jauh, tentu sulit bagi kita untuk bisa mendengarkan dengan jelas atau samar-samar. Lalu, lemahnya rangsangan itu misalnya alat penglihatan. Jika kita melihat seseorang yang cantik dan ganteng yang sedang berjalan di kerumunan orang banyak, apakah kita bisa melihatnya secara jelas atau tidak? Inilah yang merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi sensasi dan di indera. Adapun faktor internalnya yaitu lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan-raguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengelolaan yaitu syaraf dan otak. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ketersediaan informasi sebelumnya. Ketiadaan informasi ketika seseorang menerima stimulus yang baru bagi dirinya akan menyebabkan kekacauan dalam mempersepsi. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan, misalnya ada materi pelajaran yang harus terlebih dahulu disampaikan sebelum materi tertentu. Seseorang yang datang di tengah-tengah diskusi mungkin akan menangkap hal yang tidak tepat, lebih karena ia tidak memiliki informasi yang sama dengan peserta diskusi lainnya. Yang kedua, kebutuhan. Seseorang akan cenderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat itu. Contoh sederhananya, seseorang akan lebih peka mencium bau masakan ketika lapar daripada orang lain yang baru saja selesai makan. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Sebagai hasil dari proses belajar, pengalaman akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu. Ada orang yang tidak bisa melihat warna merah. Dia melihatnya sebagai warna gelap, entah hitam atau abu-abu tua, karena pernah menyaksikan pembunuhan. Di sisi lain, ketika seseorang memiliki pengalaman yang baik dengan bos, dia akan cenderung mempersepsikan bosnya itu sebagai orang baik walaupun semua anak buahnya yang lain tidak senang dengan si bos.